Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang mulia, kita lanjut mereview buku Obat Malas Dosis Tinggi karangan Khalifah Bisma Sanjaya. Kemarin kita sudah bahas sampai di bab 4, tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah, penulis membandingkan antara manusia dengan semut, di mana semut adalah satu dari sekian banyak contoh makhluk Allah yang tidak pernah menyerah. Kita lihat ketika ada sekelompok semut berjalan, lalu kita hadang, entah itu pakai bambu atau pakai tangan, kita hadang jalannya, maka ia tidak akan menyerah. Atau dia dengan cara belok, berputar, atau menaiki rintangan tersebut. Jadi semut itu tidak berhenti. Ketika ada rintangan di tengah jalan, tidak berhenti, tapi terus melangkah, tidak menyerah, sampai mencapai tujuan. Sekarang kita membahas bab 5, senantiasa berpikir. Lalu penulis membandingkan kita manusia dengan semut. Bangsa semut adalah bangsa yang suka berpikir. Mereka senantiasa memikirkan masa depan. Jadi semut itu di luar negeri, ketika musim panas mereka senantiasa memikirkan musim dingin. Karena tidak mungkin mereka bisa mencari makan di musim dingin karena salju di mana-mana. Nah ya, ini di negara-negara yang iklimnya berbeda dengan kita. Semut di negara barat, di Eropa, itu ketika musim panas memikirkan apa yang harus dilakukan ketika musim dingin. Jadi setelah berpikir, semut itu saat musim panas mengumpulkan makanan. Saat tiba musim panas, mereka mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya lalu disimpan di tempat-tempat yang paling aman. Sehingga saat musim dingin tiba, mereka punya persediaan makanan yang banyak. Jadi ini berpikir visioner, berpikir ke depan. Semut yang kecil, makhluk Allah yang kecil yang mungkin diremehkan oleh kita. Mungkin ketika kita melihat semut, iseng dipites, dibunuh. Ternyata semut ini luar biasa, pola pikirnya jauh ke depan. Saat musim panas, ia sudah memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di musim dingin. Nah, kita manusia harusnya lebih hebat daripada semut yang tak punya akal. Kita ini berakal, harusnya bisa lebih berpikir visioner. Jadi otak kita ini jangan digunakan hanya untuk menghafal saja. Kalau menghafal kita ya ini wes paten sesuai dengan teori, sesuai dengan apa yang kita hafal. Tapi gunakan juga otak kita ini untuk berpikir. Kalau hanya menghafal, maka otakmu akan jadi gudang fakta. Tapi kalau mau berpikir, maka teman-teman bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kinerja otak. Contoh, ujian matematika mendapatkan nilai 60. Silakan berpikir, 3 hal apakah yang harus aku lakukan supaya nilai matematikaku bisa di atas 85. Nah, ketika otak kita diberi pertanyaan seperti itu, maka otak itu berpikir. Ketika otak diberi pertanyaan seperti itu, maka otak akan mencari jawabannya. Lalu muncullah ide dari otak itu. Misal, oh iya, aku harus belajar kelompok. Oh iya, aku harus mengerjakan latihan-latihan soal. Atau, oh iya, aku harus banyak meluangkan waktu untuk mengerjakan soal yang sulit. Nah, jadi ketika akal kita digunakan untuk berpikir, sehingga muncul ide-ide atau muncul problem solving. Kalau menghafal ya wes menghafal saja, menjadi gudangnya teori.
Tapi kalau berpikir akan inovasi, akan kreatif, cerdas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa merenung dan berpikir di Gua Hiro. Jadi Nabi Muhammad ya, teladan kita, teladan seluruh manusia. Tidak ada yang lebih layak diteladani selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi untuk mengasah otaknya, untuk mengasah pikirannya, Nabi selalu menyendiri dan berpikir di Gua Hiro. Berpikir tentang makna hidup ini, tentang tujuan hidup ini dan segala macamnya, akalnya dibuat berpikir, sehingga apa hasilnya? Cerdas luar biasa. Nah, ini ada hikmahnya. Nabi Muhammad itu berpikir membutuhkan tempat yang sunyi, membutuhkan ketenangan dan segala macam. Maka teman-teman yang mulia, gunakanlah waktu-waktu saat sunyi untuk digunakan berpikir, merenung. Ya bukan hanya tentang pekerjaan atau pelajaran, tapi ya merenung, berpikir, aku ini hidup untuk apa sih? Aku tujuannya hidup untuk apa? Kemarin aku melakukan apa? Apa yang harus aku perbaiki? Ketika sudah melakukan perenungan, melakukan pemikiran, insya Allah semakin hari semakin baik. Saya yakin teman-teman yang mulia, orang itu ketika melakukan maksiat, ketika hidupnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, saya yakin orang itu tidak memikirkan atau tidak merenungi pengalaman hidupnya. Saya yakin itu. Tapi ketika ada orang semakin hari semakin baik dari sebelumnya, pasti orang itu setiap hari mengevaluasi dirinya sendiri. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang setiap malam sebelum tidur merenungi atau mengevaluasi dirinya sendiri. Oh ya, aku tadi seharian ngapain aja ya? Oh, aku minusnya ini. Aku harus merevisi. Besoknya harus lebih baik. Jadi luar biasa orang seperti itu. Dan ini sangat jarang sekali. Jarang sekali ada orang yang setiap malam merenungi, mengevaluasi dirinya sendiri. Jarang orang seperti ini. Yang banyak apa? Mengevaluasi orang lain. Apa? Ghibah, dengki, iri, hasud. Ini kebanyakan orang. Lah, bedanya menghafal dengan berpikir juga. Kadangkala kalau kita menghafal, kita hanya tekstual saja. Misal kita menghafal Al-Fatihah. Siapa yang nggak hafal di sini Al-Fatihah? Ayat pertama apa? Hafal semua. Coba baca ayat pertama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Wah, hafal. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu coba tanya kepada orang yang berpikir, Mas, apa artinya Al-Fatihah surat 1? Kalau ditanya artinya ke orang yang menghafal, ya dia nggak hafal. Nggak tahu Mas, aku cuma hafal tekstual saja. Tapi ketika ditanya ke orang yang berpikir, Mas, apa artinya surat Al-Fatihah ayat pertama itu? Oh, kita ini harus menyebut Allah ketika mau melakukan segala sesuatunya. Dan Allah itu ternyata Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang itu maknanya apa? Jadi Allah ingin memberikan kode kepada kita bahwa Allah ini Maha Baik. Dan Allah suka yang baik-baik. Allah Maha Menyayangi. Maka Allah ingin hambanya juga penyayang. Memberi, suka menolong. Luar biasa ketika akal dibuat berpikir ya. Satu ayat Al-Quran saja, Al-Fatihah, ayat pertama, ketika digunakan akal ini untuk berpikir, larinya kemana-mana. Ya kan? Kreatif akhirnya, muncul ide-ide yang melebihi batas kemampuan awal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ngapain aku kok nyebut nama Allah? Ngapain ya? Apa tujuannya? Oh, ternyata ketika kita melakukan amalan apapun itu, jika tanpa menyelipkan, tanpa melibatkan Allah, kita tidak akan
Bisa. Nah ya kan, udah berpikir, ini saya berpikir ini sekarang ini, saya mengabaikan buku ini, saya berpikir sendiri. Oh iya, kalau Allah ini menyuruhku untuk menyebut namanya. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Bismillah, minta tolong ke Allah. Ya Allah, tolonglah saya dengan namamu ya Allah. Mudahkanlah urusan saya. Bismillah. Ya kan? Saya ini berpikir. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, ya Allah, kasihanilah saya. Ya Allah, sayangilah saya. Jika Engkau tak menyayangi saya ya Allah, jika Engkau tak mengasihani saya ya Allah, maka siapa lagi yang mengasihi saya ya Allah. Masya Allah, ketika akal dibuat berpikir, jatuhnya apa? Iman semakin kuat, akal semakin berpikir, semakin tajam. Karena sudah berpikir, besok-besok ketika mendengar orang mengatakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita ini yang sudah berpikir tahu maknanya. Ya Allah, rahmatilah ia ya Allah, kasihanilah ia ya Allah, karena ia telah menyebut namamu ya Allah. Luar biasa kan? Ketika orang selalu merenung, jadi ketika akal ini digunakan untuk terus berpikir, terus merenung, maka setiap apa yang kita lihat itu pasti ada hikmahnya. Misal, kita dalam perjalanan naik sepeda motor, kita pelan di kiri jalan, tiba-tiba ada orang nyalip banter ngebut, lenggak-lenggok di depan banyak mobil, dia lenggak-lenggok. Kalau kita mau merenung atau berpikir, kita akan menemukan hikmahnya. Apa? Ya Allah, orang itu ngebut rek. Ternyata yang pertama, ketika kita dalam keadaan genting, kita dituntut untuk lebih berhati-hati, tapi tetap dalam keadaan banter misal. Hikmahnya berhati-hati, fokus, teliti. Orang ngebut kan pasti fokus gitu. Hikmah yang kedua, orang itu ngebut, ternyata pengendara lain ini kaget, misuh atau marah. Weh, hati-hati cong, hati-hati, diklakson. Hikmahnya apa? Oh, ternyata orang yang ugal-ugalan di jalan menyebabkan orang yang lain kaget atau orang yang lain menjadi marah. Oh, berarti aku harus pelan-pelan biar orang yang aku lewati tidak marah. Hikmahnya apa? Oh, di jalan harus pelan-pelan. Toh nggak ada apa-apa, nggak ada target jam tujuan, jam harus nyampe jam berapa dan segala macam. Banyak sekali hikmahnya. Melihat tumpukan sampah di pinggir jalan, oh alah, ini loh. Kalau sudah seperti ini, nanti hujan, sampah ini mengalir, lalu mampet, banjir. Ternyata yang salah manusia ya. Bener ya firmannya Allah ya, bahwa kerusakan di bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Lah, berpikir akhirnya. Itulah kalau akal kita digunakan untuk berpikir. Lah, ini bab 5. Terima kasih Mas Khalifah Bisma Sanjaya telah memberikan ilmu kepada kita semua, bahwa akal kita ini gunakan, jangan dibiarkan, jangan dibuat tumpul. Jangan digunakan hanya untuk menghafal saja tanpa mengkaji. Atau bahkan kita kalau mengaji Al-Quran, kita hanya mengaji saja tekstual. Bahkan kita nggak baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita hanya tahu teks Arabnya saja tanpa tahu maknanya, tanpa tahu apa itu hikmahnya. Eman ternyata ya. Nah, terima kasih. Obat malas dosis tinggi, apa hubungannya dengan obat malas? Ya kalau sudah dibuat berpikir, tentu otak tidak tumpul.
Malas ini sumbernya karena otak tumpul. Wes, itu aja intinya, poinnya di bab 5 ini. Kalau otak sudah tidak tumpul, kreatif, jadi setiap saat inovatif, ada saja yang mau dilakukan. Ini hikmahnya. Mudah-mudahan kita panjang umur sehingga kita bisa melanjutkan ke bab berikutnya, yakni bab 6, waktu ibarat pasir. Insya Allah mudah-mudahan kita, saya dan teman-teman yang mulia diberikan panjang umur. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.